Baik, ketemu lagi masih di pertemuan 2 materi multimedia Excel ya. Di sini kita akan membahas tentang fungsi database, bukan membahas ya, tapi praktek membahas gitu ya. Tentang fungsi database-nya di Excel saja. Oke. Ceritanya begini. Di sini ada database pegawai atau data pegawai tahun 2016 ya. Ini diketik manual. Semuanya manual ya, diisi manual. Nah, nanti kalian bikin sendiri. Kemudian ada rekapitulasi ya, rekapitulasi gaji pegawai PTX, di sini PTX ya. Nah, pertama, divisi finance total gajinya berapa? Nah, kalau kita manusia seperti biasa kan, divisi finance cari tuh 1, terus ini 2, 3. Nah, kita jumlahin kan satu persatu gitu kan, tapi itu tidak efektif, maka kita akan menggunakan fungsi database. Divisi purchasing, sales, dan lain-lain ya. Rata-rata gajinya berapa untuk divisi finance? Ada truk lewat. Berapa rata-rata gajinya? Terus gaji tingginya berapa? Bukan berapa. Ya, gaji tingginya berapa dan jumlah pegawainya ada berapa untuk finance. Begitu juga untuk purchasing sama sales. Ya, seperti itu. Nah, yang pertama sebelum kita bahas ini ya, kita mau bahas tentang validasi dahulu. Validasi. Baik. Pertama di sini. Di sini saya bikin ya. Di sini jabatan staff, manager, supervisor. Nah, kita kan ada nih manager, supervisor, staff. Pendidikan juga sama. Nah, D3, SMA, D3, S1, S2. Coba kita pilih SMP. Tuh, error. Ya. Nah, kita akan bikin validasi seperti itu supaya hanya bisa diisi bagian itu. Misalkan di sini saya bikin ya. Atau jangan, di sini aja divisi. Nah, divisi kan belum ada nih. Nah, divisi kan ada 3. Finance, purchasing, sama sales. Selain itu maka nggak ada divisi. Ya, kita akan bikin seperti itu. Caranya bagaimana? Pertama kita pilih ini dulu, apa namanya tuh? Selnya dulu ya. Misalkan sel D5 nih, sel D5. Di sini kita hapus dulu ya. Ini kan finance, nanti kita isi. File D5 dipilih, kemudian data. Terus data validation. Pilih data validation ya, ini dia. Saya ulang, sel D5, pilih bagian divisi data, terus data validation. Nah, setting, ini jangan any value, kita bikin list supaya ada list kayak tadi nih, kayak gini. Nah, ini namanya list ya. Source-nya ngambil dari mana? Source-nya ngambil dari sini. Apa seperti itu? Enggak, saya lupa ya. Source-nya kita bukan ngambil ya. Bisa sih ngambilnya dari mana ya, tapi ini kebetulan divisi ada, kita bisa kayak gini source-nya. Nah, tapi bagaimana kalau nggak ada kayak jabatan, kan di sini nggak ada jabatannya kan, maka bisa kita ketik manual. Jadi source-nya adalah finance titik koma pemisah ya, purchasing, terus sales. Nah, seperti ini. Enter ya, finance, purchasing, sales. Input message, saya ulang ya, list, terus source. Kalau source-nya sudah ada kita tinggal blok, kalau nggak ada kita ketik ya. Motor lewat. Input message-nya apa? Ya terserah mau dikasih message atau enggak. Kalau saya not recommended ya, karena biarin aja. Atau bolehlah dikasih message, pesan. Input message, diis data divisi. Ini kopas aja nih, data divisi. Nah, gini ya. Errornya ya udah, pesan error hanya dapat diisi dengan divisi ini.
Nah, gitu ya. Ini errornya. Kemudian ini pesan kalau ada pesan. Oke, seperti itu. Nah, itu kan ada pesannya. Data divisi, finance, purchasing, sales. Tuh. Ya. Purchasing, finance. Kalau kita isi manual dengan supir gitu kan, pakai U lah, ya error. Hanya dapat diisi dengan divisi finance, purchasing, sales. Oke, seperti ini ya. Saya kira, oh ya, cara ngopinya gimana? Copy ke bawah. Nah, biarin ya. Nanti ini kita bisa isi macam-macam. Oke, seperti itu. Tapi saya back aja. Nah, itu cara untuk validasi data. Ya, kemudian untuk ini kode jabatan sama pendidikan ya kalian tambahkan sendiri. Kemudian bagaimana untuk rekapitulasi? Ya, rekapitulasi yang pertama, total gaji bagian finance. Di slide itu ada, yaitu fungsi database ya, fungsi database. Ada di average untuk mengembalikan nilai dari rata-rata ya, di count itu untuk mengambil jumlah sel yang terpilih ya berisi angka, di count A itu yang tidak kosong dan lain-lain. Di max, di min ya, di sum. Oke. Untuk total itu kan biasanya kita pakai sum. Ya, karena ini pakai database maka di sum. Ini sudah ada rumusnya. Ya, kita coba aja di sini ya. Sama dengan kita sesuaikan dengan jawaban. Jawaban di sini sudah ada. Saya zoom biar kelihatan. Atau gini 100%, mana 100. Nah, finance yang pertama 18 juta karena dihitung ya 3 itu, purchasing 22 juta, sales 26 juta. Baik, kita harusnya jawabannya sesuai dengan ini karena soalnya sama persis. Baik, kita pakai di sum ya, tab supaya mudah. Database-nya kita ngambil ini ya, mulai dari kode pegawai yaitu B4 sampai yang terakhir yaitu H berapa tuh, H16 ya, B4 sampai H16. Kemudian ini database-nya. Sekarang field-nya ya, field-nya kita mau ngisi apa? Kan mau ngisi divisi ya, boleh diketik kayak gini, divisi boleh. Kalau enggak ya ini sudah ada divisi, kita klik aja. Nah, D4. Oke, karena kita mau menghitung total gaji pokok dari divisi. Ya, dari divisi apa? Finance atau purchasing atau sales. Seperti itu. Kemudian kriteria. Nah, kriterianya dari mana? Di sini kan sudah ada, yaitu divisinya finance. Maka kita blok nih. Divisi sampai finance. Kriterianya dari B22 sampai B23. Oke. Kurung tutup, enter. Coba. Oh, sorry. Aduh, salah gue di sini ya. Fieldnya di sini adalah karena kita mau menghitung total gaji, lupa ya. Maaf. Total gaji itu bukan D4 tapi E4. Nah, udah. Baru kriterianya ngambil dari divisi. Divisinya adalah finance. Oke. Enter. Nah, ketemu ya. Karena yang di sum adalah field gaji pokok, maaf ya. Ini field gaji pokok yang di sum, bukan sum divisi. Divisi itu sebagai kriterianya ya, divisi apa. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ketemu 18 juta. Kita lihat. Sama benar ya. Nah, sekarang kita coba purchasing. Kopas aja biar gampang. Bagian purchasing ya. Kita lihat. Nah, kan kriterianya bukan B23, bener nggak? Tapi kriterianya mungkin dari sini ke sini. Kita lihat. Bisa nggak? 40 juta. 22 juta. Itu 40, ini ditambahin nih finance sama purchasing karena keseluruhan gitu ya, sum keseluruhan. Jadi 40. Nah, terus gimana nih? Ya kan?
Kalau kita isi dengan hanya B24, error, ya nggak ada value. Nah, oleh karena itu bukan seperti itu caranya ya. Caranya adalah kita pakai yang namanya what if analyze ya. Jadi kita blok dulu dari isi datanya ya, finance sampai sini, sampai sales. Karena ini untuk keseluruhan, jadi nggak cuma total, nanti rata-rata juga kayak gitu ya semuanya. Kemudian pilih data nih ya, pilih data. Aduh. Nah ya, pilih data. Kemudian what if analyze data table. Ya, saya ulang. Blok dulu mulai dari finance sampai jumlah pegawai. Pilih menu data, kemudian what if analyze data table. Ya. Di bagian data table kita pilih kolomnya. Kenapa kolom? Ya karena total gaji berdasarkan apa? Berdasarkan kolom finance, kayak purchasing, kayak sales ya, seperti itu. Jadi pilih kolom input cell, kita klik bagian finance, otomatis akan ada absolute kayak gini ya, pakai apa tuh namanya, dolar ya, otomatis nggak di F4. Kemudian oke. Tuh. Jadi ya. 2226. Ngulangnya gimana? Kalian kan di YouTube nih, download atau diapain, back aja kan bisa ya, nanti bisa diulang seperti itu. Itu namanya analyze ya, supaya semuanya sesuai dengan finance. Oke, sekarang gaji rata-rata. Gaji rata-rata itu pakai D average, di average. Database-nya sama. Ini. Kemudian field-nya, nah sama ya, kita dari gaji pokok yang mau di rata-rata, kriterianya adalah sama, divisinya finance, kurung tutup, enter. Nah, otomatis bawahnya terupdate ya, karena tadi kita sudah dianalisis lah ini, what if analysis ya, karena sudah diblok semuanya. Oke, 6.55 sama 52 kita lihat. 6.55 52. Nggak percaya, itu satu-satu. Hitung satu-satu ya. Coba finance, totalin tuh, bagi 3, ketemunya sekian. 18 bagi 3 kan ketemu sekian kan, 6 juta. Nah, gitu ya. Gaji tertinggi kita pakai di max. Sama database-nya. Kita blok. Fieldnya dari gaji pokok, kriterianya sama seperti ini ya, divisi finance, enter, ketemu 8.700.500. Coba 877. Oke, sama. Jumlah pegawai biasanya kita pakai count ya, kita pakai di count. Nah, ini lebih mudah ya daripada pakai apa tuh ya, count if kayak gitu, lebih susah. Nah, ini pakai di count seperti ini lebih enak. Kita blok database-nya, field-nya sama, ini ya, karena kita menjumlahkan count-nya, menjumlahkan sel-nya yang ada angka. Kalau di sini susah, siapa tahu ini jadi bukan angka ya. Kriterianya sama, finance dulu. Oke. 345. Oke. Itu untuk bagian fungsi database. Sebentar ya sayang ya. Ada anak saya. Oke, ini untuk fungsi database. Jika kalian ada pertanyaan, silakan tanyakan di komentar ya, atau silakan di WA group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.